dan berkata kepada Yesus yang keluar dari kubur ini kan? ya terserah Bang Suma lah pahaman Iya iya Bang Suma dong. lah, ya. Yang keluar dari kubur ini, yang keluar dari kubur. Iya, yang bangkit kan, bangkit pada hari ketiga. Ah, yang bangkit. Oke. Oke. Oke, Bang Suma ya. Oke. Ya. Saya lanjut ya, Ya. Bang Suma. Ini diskusi bukan berdebat, Bang Suma. Iya iya. Iya. Oke, saya senang kalau berdiskusi, Bang Suma. Oke. Siap. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, inilah dia ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Ya, itu perintah loh. Perintah Yesus itu loh. Pergilah, jadikan semua bangsa. Ini semua bangsa, bukan bangsa Israel. Semua Iya, bangsa. iya. Perintah Dan- dari makhluk yang keluar dari kubur itu ya. Lanjut. Bang Suma. Kan Bang Suma minta dibuktikan kan? Iya, kan saya cuma mengatakan itu perintah Bang Suma. dari makhluk yang keluar dari kubur, Bang. Tapi yang Bang Suma artikan makhluk itu namanya penuh kuasa, Bang Suma. Dari Iya. dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya itu namanya berkuasa. Makanya iblis mengatakan kepada Yesus, kalau Gimana? engkau menyembahku, aku akan memberikan segala kuasa langit dan bumi. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Betul, 1000% benar Bang Suma. Berarti yang berkuasa, berarti yang berkuasa di bumi ini, berkuasa di bumi ini itu siapa? Oke, nanti akan menuju ke sana. Nanti kita akan menuju ke sana. Pintar. Tapi Bang Suma, pintar aku ini mulai. dulu. Apakah Ya, hanya saya- bangsa Israel atau semua bangsa? Aku ya, sudah kalah satu poin. Itu yang keluar dari kubur memerintahkan kepada seluruh bangsa. Bang Suma, iya. Ya, iya Terserah dong, Bang iya Suma. dong. Iya udah. Oke, yang namanya berkuasa ya. Itu Yesus Iya. Tuhan kita yang berkuasa, yang Iya. membangkitkan orang mati ya. Iya. Karena dia Allah, dia membangkitkan orang mati. Itulah dia yang penuh kuasa yang Allah. Iya. Lagi-lagi Anda menggabungkan Nah. Yesus anak Maria dengan Yesus yang bangkit dari memang- kubur. Silakan lanjut. Bang Suma. Kalau Allahnya orang Kristen itu dan Allahnya dari dulu sampai sekarang itu wujudnya jelas, wujudnya manusia. Di mana Tapi itu kalau- tertulis? Di mana Ada tertulis? Di Ada mana tertulis Tuhannya Ada Yahudi tertulis. manusia? Silakan. Ya, oke. Kita buka ayatnya ya, Bang Suma ya. Oke. Kalau Silakan. Bang Suma, Silakan. ini saya senang Bang Suma. Jadi kita berbicara konsepnya adalah konsep Alkitab. Itu baru benar Bang Suma. Ya, Oke. Bible. Bible. Iya. Ya. Nah, tunggu ya Bang Suma ya. Saya lihat Siap. dulu di kitab ya. Kejadian 1 nomor 26. Luar biasa Bang Suma 8. sudah tahu. Tadi pagi kita kan bahas ini juga kan Bang Suma. Oke. Dibaca saja Bang Suma. Bantu dibaca dulu Bang Suma. Ya Anda lah yang baca. Oh gitu, saya. Ya. Kejadiannya. Ya, jadi kalau Bang Suma sudah tahu ya kita coba di situ dulu. Menurut gambar dan rupa kita ya. Jadi itu menurut gambar dan Kami, Bang, bukan kita, Bang. Kami. kami. Iya, kami berarti lebih dari satu ya. Lebih dari satu. Belum pribadi tentu, ya. belum tentu. Belum tentu karena. Belum tentu kata kami itu bisa juga tunggal. Oh begitu. Ya, coba Anda baca kejadian. Bahasa Indonesia ya Bang Suma. Coba Anda baca kejadian 7 nomor 1. Oh, kejadian 7 ayat. 1. Oke, kalau gitu gini aja lah Bang Suma. Coba kita lihat apakah benar. Dibaca dulu, Bang. Dibaca dulu supaya Anda paham bahwa jamak dalam bahasa Semitik itu belum tentu jamak, tetapi bisa diartikan tunggal. Itu bukti. Keluaran 7 nomor 1. Silakan. Oke Bang Suma, biar kita jelaskan Bang Suma. Dibaca aja, Bang. Kok lama? Saya kan buka Alkitab Bang Suma kan. Kalau bisa Bang Loh, Suma baca tadi- kan lebih cepat lebih bagus Bang Tadi Suma. katanya jadi fungsinya Roh Kudus di Abang apa? Ngapain? Bang Suma Bang. Roh Kudus apa tugasnya? Tidur. Iya. Coba Anda baca Keluaran 7 nomor 1. Keluaran 7 ayat 21 ya. 1. Oh, Keluaran 7 ayat 1. Oke. Keluaran 7 ayat 1 ya. Oke, Keluaran 7 ayat Ayo Roh Kudusnya tidur, malas Roh Kudusnya. Bukan Bang Suma. Saya Roh buka Kudus. Alkitab memang.
Roh Kudus ayat 1 ya. itu kata Berfirmanlah Yesus. Tuhan, Keluaran Ya, 7 ayat silakan. 1 kan? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, ya. Allah Allah di Firaun. situ bahasa Ibraninya apa? Ya, Allah di situ bahasa Ibraninya apa? ya Yahweh, dia Allah Yahweh. Ya, Yahweh pula, mana ada Yahweh? Ya Bang Roh Suma Kudus kan yang tanya. pasti berani kan? Ya. Roh Kudus gimana Roh Kudus? Tidur. Tadi Markus 16 itu dikatakan, apabila engkau percaya maka engkau akan mampu menggunakan bahasa-bahasa asing. Oke, Gimana tadi Bang Markus Suma. 16? Kalau gitu gini Bang Suma, biar kita bicara konsep tentang apakah mereka itu tunggal ataukah jamak. Iya, keluaran 7 nomor 1, Musa diutus untuk menjadi Elohim. Elohim itu artinya jamak, banyak Tuhan. Jadi begini, oke. Kalau Apakah Musa itu banyak, Bang, atau satu? Oke, sekarang gini Bang Suma. Oke, Bang Suma. Oke. Karena Bang Suma singgung Musa, saya juga ingin bertanya kepada Bang Suma pertanyaan yang sama tadi pagi, ya. Apakah Allah bisa salah tidak? Allah pencipta langit dan bumi nggak mungkin salah. Luar biasa. Itu kita konsisten ya, Terus Iya. alasan Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir itu apa Bang Suma? Mereka mengeluarkan dari perbudakan Mesir, Ya. membebaskan mereka dan kemudian menjanjikan tanah yang sudah dijanjikan kepada nenek moyangnya. Iya. Dan diperintahkan kemudian untuk menggenapi nubuatan Tuhan kepada Abraham beranak cucu yang banyak. Amin. Berarti Alkitab benar dong, iya kan? Berarti tidak pernah salah kan Alkitab kan? Dalam tataran itu kitab masih kitabnya Yahudi itu, Bang. Dalam tataran itu betul. Itu Iya betul. Bang Suma. Iya, berarti Iya. benar kan? Berarti bangsa Benar. pilihan itu adalah dari bangsa Israel kan? Bangsa pilihan, bangsa Israel. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12, ayat 13, ayat 14. Ini ma'akum. Betul. Jadi kita harus akui itu. Silakan. Terus Oke. terus Berarti bagaimana dengan Anda mengatakan tadi Tuhannya Yahudi adalah manusia? Oke. Ya. Jadi yang pertama kan tadi kita sudah bicara tentang menjadi gambar dan rupa kita ya. Kita itu berarti bicara tentang menjadi Kami, gambar, Bang, kami. Diciptakan manusia menurut Kami. gambar dan rupa. Ya, Rupa kan? kami. Ya, Iya. kami bukan kita. Kami berarti Kita bukan itu bahasa Indonesia murni. Kalau kami bisa 2, bisa 3. Tapi kalau kami bisa juga 1. Iya. Contoh, saya masuk ke dalam kelas. Di depan kelas saya berbicara kepada murid-murid. Anak-anakku sekalian, kami besok ke Jakarta. Pertanyaan saya, murid-murid ikut nggak? Ya tidak ikut lah. Tidak ikut. Kalau saya masuk ke depan kelas, lalu saya berkata, anak-anak, kita besok ke Jakarta. Anak-anak murid ikut nggak? Iya, ikut. Berarti kita dan kami itu berbeda, Bang. Oke, berarti Bang Suma mau menyatakan bahwa sebenarnya 3 itu bisa jadi 1, Bang Suma. Ya, Oh, iya bukan kan? begitu. Anda itu konsep pagan. Itu konsep pagan. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Ahad itu apa, Bang? Oke, Bang Suma. Kalau begitu kita gitu dong. lihat konsepnya, Bang Suma. Apakah Allahnya orang Kristen itu ada 3 atau mereka 3 tapi 1? Kita bisa buktikan. Ada 3 tapi dipaksa menjadi 1. Bukan dipaksa. Oh, memang dipaksa. Bisa tidak Tuhan pencipta langit dan bumi mati, Bang? Bagaimana? Oh, tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Tidak bisa mati, Tuhan Anda yang bernama Kristus bisa nggak mati? Mati, tetapi begini, Bang mati. Suma jelaskan. Ada ayatnya, Bang Suma, biar Bang Suma paham. Mati. Karena Bang Beda. Suma nggak paham, saya jelaskan, Bang Suma ya. Dari tadi paham-paham terus ini Yesus. Abang ini. Iya, Bang Suma. Yesus itu mati karena dia yang menyerahkan nyawanya, ya. Dan dia Bapak pencipta langit dan bumi bisa mati nggak? Gimana, Bang Suma? Bapak Elohim bisa mati nggak? Maka tadi saya bilang kan, dia tidak bisa mati kalau bukan Nggak dia bisa yang... mati. Iyalah, Yesus masa- bisa mati nggak? Yesus mati karena dia yang menyerahkan nyawanya, Bang Suma. Bukan Itu karena ada- pertanyaan saya, Yesus bisa mati nggak?
Ya nggak bisa mati kalau dia tidak menyerahkan nyawanya. Nggak bisa mati. Iya, iya, Gimana? ada di firman Bang Suma. Ada di Gimana firman. cerit? Gimana tidak bisa mati, Bang? Dia itu manusia. Faktanya Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 6 nomor 3, seluruh manusia itu bisa mati. Yesus Iya. manusia. Iya benar. Tidak ada, dengar, di dalam Yohanes 10 yang Anda maksudkan nomor 17-18, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku selain aku yang memberikannya sendiri. Artinya Benar, dia bisa mati. Bisa mati nggak di situ? Karena dia yang menyerahkan nyawanya, Bang Suma. Tapi kan Berarti dia bisa mati. Tapi 3 hari kan dia bangkit kan? Menunjukkan Iya bahwa nggak apa-apa, tapi dia bisa mati. ya dia mati karena dia yang menyerahkan nyawanya, Bang. Bisa mati. Kalau Bapak bisa mati nggak? Kalau kita mati secara jasmani mati. Bapak Elohim yang mengutus Yesus bisa mati nggak? Yang mana, Bang Suma? Bapak Elohim bisa mati nggak? Ya kan dia kan sudah menjadi firman yang menjadi manusia. Bukan, Bapak Elohim yang disembah Yesus bisa mati nggak? Yang Bapak yang Bang Suma maksudkan itu, yang menurut pemahaman kita sampai detik ini adalah dia itulah Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Oh, jadi ketika dia menjadi manusia, Bapak sudah nggak ada. Ya itu, makanya itulah Iya, pemahaman. gimana dong? Jadi, Gimana dong? oke. Bapak ketika Bang Suma, menjadi manusia, coba kita jadi lihat. nggak ada lagi Bapak, sudah jadi Yesus. Bang Suma, oke, Bang Suma, coba lihat kejadian yang sangat luar biasa saat kematian Yesus, Bang Suma, biar Bang Suma tuh paham. Saat kematian Apa Yesus yang itu luar apa biasa yang di situ? terjadi? Iya, Apa oke. yang luar biasa atas kematian orang yang terkutuk oleh kita- Tuhan itu? Dia kan Oke dikutuk lah. sama Tuhan. Oke lah, menurut Bang Suma itu orang yang terkutuk, tapi menurut kita salib itulah yang memerdekakan kita. Salib itu Di keselamatan. mana dalilnya Elohim memberkati salib? Bukankah salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk Elohim? Salib itu adalah kekuatan Allah. Kan tadi pagi kan kita sudah sharing itu juga, Bang Suma. Salib adalah kekuatan Allah menurut Paulus. Menurut Elohim, salib adalah Iya. Jadi kalau Bang Suma ini Bang Suma. Makanya akhir setelah dia salib itu yang Bang Suma bilang bahwa dia manusia yang terkutuk, tapi dia terangkat ke surga. Jadi iya, dari nggak ada salib urusan itulah- itu, Bang. Nggak ada urusan karena Yesus memang Yesus memberikan tanda bangkit hari ketiga itu untuk tanda kepada angkatan jahat. Betul. Anak manusia yang keluar. Bang Suma percaya nggak kalau Yesus itu telah naik ke surga? Kalau Yesus anak Maria terangkatnya ke langit. Betul. Tapi benar kan? Iya, kalau Yesus anak Maria terangkat ke langit. Amin. Tetapi dia tidak mengalami kematian. Sedangkan yang keluar dari kubur itu bukan anak Maria. Oh, Beda. gitu. Oh iya dong. Sekarang abang ini yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Elohim. Betul tidak? Benar tidak? Bukan dikutuk Elohim. Loh, Kutuk. dalilnya begitu. Dia disalibkan itu karena untuk memakukan semua kutuk itu di atas kayu salib. Pak, itu doktrin. Manusia Itu doktrin dari gereja. Itu doktrin dari gereja. Tadi Anda kan baca kita Ulangan tafsirin. 21. Ulangan Bang Suma. 21 nomor 22 nomor 23. Oke, ulangan ya. Oke. Iya, silakan. Biar kita diskusi jadi Bang Suma paham ayat per ayat. Ya, oke. Bang, Kok jadi saya yang paham? ya, iya. Nah, itu Kan Bang Suma bertanya pasal aja ke kita. saya. Oke, Anda ulangan yang berapa, bertanya Bang ke Suma? saya. Ulangan 21, 22, 23. Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Oke, kita pelan-pelan Bang Suma biar sama-sama Biar bisa paham gitu loh. oh ya, paham. Ya, Saya juga bisa paham maksudnya Bang Suma bisa paham maksud saya. Oke, ulangan 21 ayat 22, 23. 22 23. Oke, ayat 22 23. Di sini dia bilang penguburan orang yang dihukum mati. Luar biasa ayat ini ya. Oke. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah
Bang Suma jangan senang dulu Bang Suma, biar paham ini loh ya. Itu Allah. yang orang yang disalib ini dikutuk nggak sama Elohim? Ya iya, itu hukum Yahudi Bang Suma. Yesus datang itu. Oke, kita baca saja gini Bang Suma. Tujuan Yesus itu memang pengampunan dosa, makanya. Di mana dalilnya Yesus mengampuni dosa dengan membunuh orang? Di mana? Oke, makanya kita lihat lagi Bang Suma, gini lah Bang Suma. Bang Suma jangan begitu pesimis sama Paulus. Kesian lah Paulus jadi korban terus nih. Oke, coba kita Karena lihat. Paulus memang Yesusnya mengatakan jangan percaya kepada Paulus. Salah Anda, kenapa Anda percaya? Yang di mana bilang nggak bisa percaya sama Paulus tentang malaikat itu? Matius 24 nomor 23 sampai 26. Jangan percaya kepada Paulus. Oke, tunggu. Sebelumnya kita masuk ini dulu biar dengan adanya matinya Yesus itu telah membatalkan hukum Taurat dan hukum segala perintahnya. Jadi Itu konsep yang datang muncul belakangan. Paulus Oke, lagi. kembalilah. Apapun yang kita dalilkan, tetap pasti Mbak Suma nggak akan terima. Oke. Ya sekarang yang Anda mau percaya Yesus atau Paulus? Ya percaya Yesus lah. Yesus dong. Iya dong. Yesus yang harus dipercaya. Nah sekarang di mana kemudian tertulis di dalam pengajaran Yesus bahwa dia itu adalah Tuhan yang dikutuk untuk nebus dosa orang-orang yang terkutuk? Di mana Yesus katakan itu? Oke. Jadi begini Bang Suma ya, supaya kita kalau bicara tentang masalah kutuk dan tidaknya itu, apakah dia Tuhan dan bukan, kita lihat dulu konsep apakah Yesus pernah menyatakan dia itu adalah Tuhan atau tidak ya, supaya bisa paham itu Bang Suma. Ya silakan. Di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan? Oke. Kalau saya bisa menjawab itu Bang Suma, jangan mendalilkan bahwa yang menyebutkan dia itu Allah ya, Tuhan ya. Kata Silakan. Tuhan. Oke, ya kata Tuhan. Silakan. Oke, di room Bang Suma ini luar biasa. Bang Suma hebat. Oke, coba kita lihat di Yohanes 10. tidak, jangan dulu, jangan yang ayat-ayat familiar, biar Bang Suma jangan ini. Wah, itu saya tahu itu gitu. Oke, coba kita lihat di Matius 28 ayat 18 sampai 20 dulu. Oke, Bang Suma sudah ketawa. Ya pasti itu ayat familiar. Pasti ayat familiar lah. Oke, Ya kan? silakan Anda baca. Tapi Bang Silakan Suma Anda harus baca dulu. 3 dalil. Kita baca dulu ya Bang Suma. Silakan, saya dengar. Matius 28. Siap, Bang Suma, yang baik hati. Semoga Roh Kudus Allah bisa menolong Bang Suma. Iya. Oke. Silakan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di dunia, di bumi. Pergilah, beritakanlah. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu." Betul? Itu Bang Suma bacanya salah. Saya baca aja ya, biar enggak diincer ya. Silakan. Saya baca biar Bang Suma tahu. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata, ini kata Yesus loh, ya, oke. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Di sorga itu Di punya langit. Allah loh. Sorga. Di langit. Iya, itu kan punya Allah, tapi dia berkuasa di sana. langit. Oke. Berkuasa di sorga. Iblis berarti. Ya. Dan di bumi. Bang Suma. Oke, karena itu perintah Yesus bilang gini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini 3 loh tadi itu ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai selama-lamanya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai akhir zaman Bang Suma. Jadi Bang Suma harusnya bersyukur karena percaya Yesus. Kita pasti selamat karena dia pemilik surga. Gitu loh Bang Suma. Baik. Boleh nggak saya buktikan bahwa itu bukan Yesus anak Maria? Oke, silakan Bang Suma. Luar biasa hebat Bang Suma. Silakan buktikan Bang Suma. Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Tolong tunjukkan di mana perintah Yesus anak Maria untuk beribadah, menyembah kepada dirinya di hari Minggu. Ya, Yesus kan Tuhan di hari Sabat. Itu kan jelas kan? Hari Sabtu berarti, yang hari Minggu. Bang Suma,
Kalau kalau kita Bang Suma ya, setiap hari itu miliknya Tuhan. Jadi setiap Oh, jangan manusia- begitu dong. Jangan. Ya kan Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kalau perintah Yesus anak Maria ada untuk disembah diibadahi hari Minggu, berarti yang keluar dari kubur itu adalah Yesus anak Maria. Silakan Anda tunjukkan kepada saya di mana perintah anak Maria untuk beribadah di hari Minggu. Kan tadi kan sudah bilang kalau hari Sabat pun Bang Suma tidak terima kan? Jadi ya, Ya, kalau kan, bicara kan tentang perintahnya hari- Sabat, kan- Abang. Kan perintah Yesus Sabat, bukan Minggu. Kan di situ dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintahnya ibadah Minggu? Iya. Jadi setelah kematian, kebangkitan dia itu hari berikutnya itu kita apa namanya? Perintah. Menyembah Tuhan. Ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Jadi gini, Bang. Yang Anda sebutkan Roh Kudus tadi itu, yang ada pada diri Anda itu, yang membimbing kalian beribadah hari Minggu. Yang mengarahkan kalian ibadah hari Minggu itu adalah Roh Kudus yang Anda maksud dalam diri kalian itu. Jadi, yang memerintahkan ibadah Minggu Roh Kudus. Sedangkan Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan ibadah Minggu. Beda antara Kristus yang datang kepada Maria dan Kristus yang ada di dalam tubuh Anda yang bernama Roh Kudus itu beda. Ya, Itu yang pertama, Bang. jadi- Yang pertama. Yang kedua, mana perintah Yesus anak Maria untuk jangan bersunat? Oh, jangan bersunat. Iya. Kalau bicara Yesus bilang jangan bersunat, memang tidak ada. Tapi kalau sebelumnya Berarti Kristus atau Roh Kudus yang datang kepada Paulus yang mengajarkan Galatia 5 nomor 2 untuk jangan bersunat itu bukan anak Maria. oh gini Bang Suma. Kan kalau berbicara tentang bersunat, Bang Suma, Paulus itu kan apa rasul yang dipilih Tuhan ya. Jadi Paulus Iya, yang Tuhan yang mana dulu? Tadi kan mengatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Aku memerintahkan jangan bersunat. Siapa Oke, aku? bersunat. Siapa aku? Siapa aku, Siap, Bang? siap. Siapa aku? Oke. Kita diskusi Siapa Bang Suma. Oke. ya, siapa aku yang melarang bersunat? Itu siapa? Oke. Jadi gini Bang Suma, kalau bicara tentang bersunat, mungkin versi kita berbeda ya Bang Suma. Kalau menurut versinya Bang Suma, versinya beda. Versinya kalau Bang Suma, mungkin yang bersunat itu secara lahiriah ya, secara jasmani. Tapi kalau orang Perintah Kristen, Yesus, Bang. bersunat itu iya tahu. Iya, Tapi itu di Kristen perintah Kristus memang jangan bersunat. Itu perintah Kristus. Tetapi kita ingin mendeteksi apakah yang keluar dari kubur ini benar-benar Yesus anak Maria atau Kristus palsu. Untuk mendeteksi bahwa dia adalah asli, tentu Anda bisa menunjukkan perintah Yesus asli untuk jangan bersunat. Mana perintah Yesus asli untuk jangan bersunat? Kita lihat dulu di kalau bicara Di mana? bersunat ya, coba kita lihat dulu di kisah para rasul ya. Kisah para rasul ya, tidak salah itu ayat 7 ayat pasal kisah para rasul 7 ayat 51. Coba buka dulu. Kisah para rasul 51 itu membahas tentang Nabi Musa menerima Taurat ketika dia di Gunung Sinai dari malaikat, Bang. ya. Kok bisa lari? Coba Anda baca. Baca aja dulu. Nanti lanjutkan ke 53. Silakan. Oke. Silakan. Kisah para rasul ya, 7 ayat 51. Ya, 7. Silakan. Bang Suma ini benar-benar kuasai ayat ya Bang Suma, luar biasa hebat. Roh ini. Kudus asli ada sama saya, Bang. Wow. Oh ya. Oke. Tapi di sini di ayat itu disampaikan juga bahwa kita harus hati-hati apakah bisa menguji roh itu benar dari Allah atau bukan dari Allah. Betul. Bang Suma. Makanya Jadi kita makanya saya tanya untuk menguji bahwa roh yang datang kepada Anda itu roh benar atau tidak. Mana perintah Yesus untuk jangan bersunat supaya kita tahu asli atau palsu yang datang kepada Anda. Silakan. gitu ya. Satu. Oh iya, Bang. Kisah para rasul Anda 7 ada. Anda membawa 51-nya kan? Saya bilang baca di 53. Iya. Oh, 751 ya. Ini saya baca dulu ya. Coba lihat dulu. Ya. 751.
58. Iya. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, ya telah. Jadi kita berbicara tentang yang bersunat sebenarnya itu bukan tentang fisik jasmani ya, tapi kita bersunat itu lebih kepada hati dan telinga. Apa yang kita dengar, apa yang ditanam di dalam hati itulah yang bersunat yang sebenarnya menurut versi Kristen. Oke. Nah, kalau telinga kita mendengar kalau telinga kita mendengar perintah Tuhan sunatkan kulupmu, apa yang kita lakukan? Kita ikuti atau kita larang, kita bantah. Kalau telinga kita mendengarkan, kan Anda mengatakan sunat telinga, bukan lagi sunat fisik. Kalau ada perintah yang didengar oleh telinga, sunatkan kulupmu, apa yang kita lakukan? Membantah atau mengikuti? Makanya saya jelaskan, karena diskusi saya jelaskan. Jadi kenapa sampai kita itu harus ada Roh Kudus? Karena di situ Roh Kudus yang akan filter apakah ini benar dari Allah atau bukan dari Allah. Nah, kalau dari Allah, Bang, kalau dari Allah melarang bersunat atau memerintahkan bersunat. Kalau dari Allah rohnya. Tapi Bang Suma tahu nggak? Ketika matinya Yesus itu telah mematahkan semuanya, membatalkan Iya itu. Makanya kalau jangan ke situ dulu. Kalau dia yang keluar dari kubur, sabar. Kalau dia yang dari kubur itu bertentangan dengan Allah, berarti dia palsu. Karena Yesus tidak pernah bertentangan dengan Allah. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa dan aku senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Yohanes 8:29. Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri, tapi senantiasa menyertai aku sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan di dalam dirinya. Sekarang pertanyaan saya, ketika Allah memerintahkan bersunat, apakah Yesus membantah sunat atau mengikuti sunat? Ya kalau hukum Yahudi ya pada waktu itu tidak bisa dihindari, memang harus dilakukan. Yesus bukan secara umum. Yesus ini mengikuti perintah Elohim atau membantah perintah Elohim? Dia mengikuti semua perintah Elohim. Lalu dari mana Paulus mendapatkan perintah? Lalu dari mana Paulus menerima perintah untuk jangan bersunat? Iya, jadi dari mana? Gini Bang Suma. Kalau dari mana, Bang Suma berpatok, saya jelaskan biar Bang Suma paham ya. Kalau Bang Suma terus, iya Bang Suma, biar paham ya. Kalau Bang Suma berpatok terus pada Yesus, kita akan kepelintir ya logika. Harus dong Pak. Yohanes 3 nomor 16, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini Bang Suma ya. Yesus katanya jalan bukan Paulus. Iya tahu. Nah sekarang Paulus menerima ilmu dari mana melarang Kristen bersunat? Ilmu dari mana? Oke. Makanya saya jelaskan apa yang disampaikan Paulus. Bang Suma kan cut semuanya. Tidak ada Paulus karena Paulus dianggap bahwa penyesat ya, palsu. Tapi Bang Suma tahu tidak? Yang bertemu dengan Paulus itu adalah Yesus Kristus yang karena rohnya lah yang membuat Paulus menjadi sangat berani. Yesus Anda katakan tadi akan mengikuti segala perintah Bapaknya. Tidak mungkin Yesus membantah perintah Bapaknya. Sekarang Paulus bertemu dengan Kristus. Kristus yang mengajarkan membantah perintah Bapaknya. Oke, sekarang gini Bang Suma, supaya Bang Suma jangan tersesat dengan pikiran bahwa siapa Yesus itu. Kita lihat dulu apa Yesus ini sebenarnya siapa sih, gitu kan? Mau ditahu gitu kan? Oke, kita lihat saja gini Bang Suma. Bukan yang mengajarkan Paulus untuk melarang orang bersunat itu siapa yang ngajarin dia? Kan saya sudah sampaikan tadi kan, kalau bukan karena Roh Kudus, Paulus tidak akan mungkin menyampaikan tentang Roh Kudus mana yang menentang Elohim? Makanya hanya iblis yang menentang Elohim, Bang. Hanya iblis yang menentang Elohim. Oke. Kan tadi kan saudara, Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Apabila ada orang berkata ada Kristus di gurun, ada Kristus dalam bilik, jangan kau percaya. Kenapa? Karena dia adalah penyesat.
Sebab Mesias palsu, Kristus palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sedangkan yang datang kepada Paulus mengaku akulah Kristus, Yesus yang kau aniaya. Tetapi kenapa ajarannya bertentangan dengan Elohim? Berarti itu adalah Kristus palsu. Tidak ada Bang Suma. Apa yang diajarkan Paulus itu, apa yang diajarkan Paulus itu 1000% tidak pernah bertentangan dengan Yesus mengajarkan bersunat, Paulus melarang bersunat. Masa tidak bertentangan itu? Makanya Bang Suma. Apanya yang makanya, Bang? Makanya kita lihat dulu ya. Oke. Iya, Untuk silakan. kita lihat Iya, Ya. silakan. Ya, jadi itu kalau Bang Suma bicara itu hukum Taurat ya. Coba kita lihat di Yohanes 1 ayat 17 lah. Coba Yohanes 1 ayat 17 ya. Iya, silakan. Tentang bersunat itu kan sebenarnya dari Musa kan. Jadi biar dipahami lah. Yohanes. Iya, sampai Yohanes. Baca nomor 18 nanti ya, Bang ya. Iya. Iya, silakan. Bang Suma kalau sudah dapat bantu dibaca lah biar agak lebih cepat. Jadi diskusinya lebih bisa ini. Roh Kudusnya tidur Abang ke ini. Aduh. Roh Kudus. Sebab, oke lah. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, ya. Di hukum Taurat Hanya itu berlaku. diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Gitu Bang Suma. Yesus Jadi, Kristus. Bang Betul. Suma, terus Bang Suma mau bilang Nomor apa? Apakah 18-nya? perlu lagi hukum Taurat? Sementara Nomor 18-nya? yang pemilik hukum Taurat itu telah datang Bang Suma. Nah, Itu kata tidak Anda. ada seorang pun. Oke, saya Itu baca kata lagi, Anda biar- yang sudah mengikuti Paulus. Oke. Saya baca lagi yang tulisan Bang Suma biar lebih ini nyambung ya. Silakan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Gitu. Jadi karena Yesus itu datangnya dari surga, dia itulah pemilik surga itu. Jadi kalau barang Terus apa siapa hubungannya dengan jangan bersunat? Yesus, ya, Apa hubungannya dengan perintah larangan bersunat? iya kan? Itu kan kita akan kembali ke sana kan tadi itu kan dengan matinya Yesus telah batalkan hukum Taurat dan segala perintahnya. Yesus ini kan anak Allah. Itu kata Paulus. Dia itu anak tunggal Allah. Efesus 2 nomor 15. Sedangkan Yesus berkata di dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi hilang lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Yang kedua, Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan sunat dan mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan sunat kulub, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Oh iya. Jadi orang Kristen dasarnya tuh Bang Suma, biar kita sharing ya. Orang Kristen itu kenapa tidak pernah takut lagi soal hukum-hukum seremonial? Ya sama seperti iblis, Bang. Iblis juga tidak takut dengan melanggar perintah Tuhan. Oke Bang Suma. Oke lah. Jadi kita coba buka di Roma 5 ayat 9 20. ya. Jadi ini iya. perjanjian baru ya. Ke perjanjian baru ketika Berarti Paulus Yesus lagi datang kan? ke dunia ya. Berarti Paulus. Jangan fanatik dengan Paulus lah Bang Suma. Iya. Biar kita Anda lihat harus dulu. loloskan dulu apakah yang datang ke Paulus itu Yesus beneran atau palsu. Itu dulu. Yesus beneran. Maka kalau Yesus beneran, di mana Yesus melarang bersunat? Kan di situ dikatakan di Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, mana perintah Yesus untuk jangan bersunat? Iya. Mana? Halo Bang Suma. Jadi Ya mana kita perintahnya coba- Yesus agar jangan bersunat, Bang? makanya saya ini baca biar Bang Suma tahu dulu. Jadi yang Iya, tadi yang saya silakan. sudah jelaskan itu tentang Yesus menyatakan dirinya Tuhan ya. Biar supaya kita lihat dulu. Kalau coba kita buka di Lukas ya. Coba biar lihat Lukas dulu lah. Mungkin kita bisa ketemu di sana. Lukas ya. Silakan Saudara Macu, silakan. Ya. Bang Afida, barakallahu fiik. Lukas.
Silakan abangku. Perintah Yesusnya untuk jangan bersunat. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Kalau Paulus memerintahkan di dalam Galatia 5 nomor 2 jangan bersunat, berarti ada perintah Yesus sebelumnya untuk jangan bersunat. Mana perintah itu, Bang? Kalau itu benar-benar adalah Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Silakan. Iya, jadi Yesus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat, Bang Suma. Jadi kalau dia menentang tentang tidak boleh bersunat, berarti dia bukan Allah, gitu loh. Jadi yang kedua, Lalu yang ngajarin Paulus, Bang, untuk jangan bersunat itu Yesus. Bang Suma, menggenapi Yesus hukum yang Taurat. mana? Loh, Bukan Bang masalah Suma, menggenapi. Matius 20 tadi, Bang. Anda yang membaca Matius 28. Yesus mendekati mereka lalu berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya." Pertanyaan saya, Iya. Paulus menerima pengajaran dari Kristus yang datang kepadanya di padang gurun. Galatia 5 nomor 2. Apa yang dikatakan Paulus? Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Pertanyaan saya, di mana kemudian Yesus anak Maria mengajarkan untuk jangan bersunat nonot? Kalau itu kalau yang datang kepada Paulus benar-benar Yesus anak Maria, berarti ada perintah sebelumnya dari Yesus anak Maria. Tunjukkan perintah itu tertulis di mana. Silakan. Ya. Jadi kalau bicara tentang bersunat itu memang secara alkitabiah Yesus tidak mungkin membatalkan sesuatu yang dia sudah telah. Nah, Bang Suma, jadi kita bisa lihat begini, Bang Suma. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa, Bang? Ya memang Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat. Gimana ceritanya? Bang Suma. Karena Bang Suma, gini Bang Suma. Gimana ceritanya, Bang? Bang Suma. Kalau kita mau tahu apakah Paulus ini palsu atau tidak, Bukan palsu, bukan Paulus yang palsu, Bang. Dia betul-betul asli Paulus ini. Yang ditanya ini adalah Mesias, palsu atau asli yang datang kepada dia. Kalau asli, kalau asli, mana ajaran Yesus asli agar jangan bersunat? Oke, jadi gini, Bang. Jangan kita berfokus kepada bersunat karena itu lahiriah, Bang Suma. Lahiriah. Matius 28 yang Anda baca, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ingat, Bang, iblis menyertai manusia sampai hari kiamat. Ingat itu dulu. Nah, kalau untuk membuktikan yang datang kepada Paulus itu iblis atau Yesus, tentu Anda bisa menunjukkan ucapan Yesus ketika dia menjadi utusan di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk tidak bersunat. Kapan kau bersunat? Aku tidak berguna bagimu. Itu Yesus yang asli ucapkan di mana? Iya. Jadi yang tadi kita sudah sampaikan itu, bahwa apa yang disampaikan Paulus itu tentang bersunat lahiriah itu tidak diperlukan. Tetapi yang perlu Kata bersunat. siapa? Bersunat Kata hati. siapa? Ya, kata siapa tidak perlu sunat itu? Ya, dari mana Yang ilmunya? disampaikan Paulus. Iya, jadi apa yang Dari disampaikan mana Paulus? ilmunya? Iya, makanya saya sampaikan, apa yang disampaikan Paulus itu semuanya benar-benar terarah seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Maka tidak ada satupun yang bertentangan. Di mana Tuhan melarang bersunat? Kalau Anda membaca Kejadian 17:14, bunuhlah orang yang tidak bersunat kulub, sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Mana perintahnya untuk tidak bersunat? Yesus mengatakan Matius 5 nomor 19, barang siapa yang tidak bersunat dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak bersunat, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Nah, mana perintah Yesusnya untuk jangan bersunat? Karena kalau kau bersunat, aku tidak berguna bagimu. Di mana itu Yesus sampaikan? Iya. Jadi kita coba baca ya supaya bisa tahu ya. Silakan. Oh ya, oke. Yeremia 9 ayat 25 ya, Bang Suma, biar kita ayat konteks Iya. Oke, Silakan. Jangan kita pelintir kemana-mana lah logika kita. Iya, silakan. Yeremia 9 ayat 25 Bang Suma. Oke. Silakan. Oke. Dia bilang begini, lihat,
waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan. Waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya. Itulah. Yang bersunat kulit kata itu dihukum, kulit kata itulah menghukum. Oke. Jadi kenapa sampai Paulus menggunakan logika itu? Karena memang yang diharapkan itu bukan secara lahiriahnya, tetapi bagaimana supaya hatinya itu disunat, hatinya itu telinganya. Jadi hatinya itu bagaimana dia mencintai Allah dengan sungguh, ya, betul-betul mengasihi sesamanya manusia. Itu sunat hatinya, tidak membenci, tidak membunuh, tidak memfitnah. Itu sunat yang sesungguhnya, ya. Yang kedua telinga. Apeng. Bagaimana Bang Suma? Coba Yeremia 9 nomor berapa tadi? 25. Coba Anda baca 26-nya supaya Anda tahu itu ucapan Tuhan kepada siapa. Iya. Kepada siapa ucapan itu, Bang? Oke. Silakan Anda baca. Ayat 6, oke, 9 ayat 26. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Yehuda, Bani Edom, Amon, dan Amon, orang Moab. Dan semua Moab. orang yang berpotong tepi rambutnya, berkeliling orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Bersunat hatinya. Itu yang dimaksud. Mereka yang dimaksud, Bang. Mereka yang dimaksud orang-orang Yehuda, orang-orang Moab, bukan seluruh bangsa, bukan yang datang kepada Bani Israel, yang datang diajarkan oleh Yesus. Ini tidak ada tentang pembatalan sunat, Pak. Bang Suma, di situ dibilang tidak bersunat hatinya. Itu Bang Suma. Sebelum dikatakan bersunat hatinya, tidak bersunat. Coba Anda baca baik-baik, Pak. Coba Anda baca baik-baik. Orang-orang yang diam di padang gurun sebab segala bangsa tidak bersunat. Dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Berarti sunat kulub dan sunat hati. Gitu saudara, cara memahami Bible. Tidak ada bersunat bicara itu, dia hanya bicara tentang bersunat. Bersunat sebelumnya dikatakan bersunat dan orang-orang Israel yang tidak bersunat hati. Bukan yang bersunat kulub. Yang dihukum bukan yang bersunat kulub, tapi yang tidak bersunat hati. Jadi itulah ya Bang Sumaya. Jadi tentang bersunat itu sudah dijawab ya. Jadi mana perintah Yesus untuk jangan bersunat? Kan saya sudah bilang Bang Suma, Yesus datang itu untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi memang sudah semua digenapi. Makanya Efesus 2 ayat 15 itu jelas. Bang, kata Yesus, Bang, di dalam Matius